Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Saudara-saudara yang di online juga damai sejahtera. Pagi ini kita melihat 1 Yohanes pasal 2. Saya kita melihat dari Daud dan Saul sangatlah jauh. Jadi dari 1000 tahun yang lalu. Jadi kita melihat yaitu sekarang yang 800 tahun yang akan sekarang. Jadi kita berkeliling di seantara Nusa. Jadi karena keadaan ini, jadi kepercayaan kita adalah lebih nyata. Kepercayaan yang bukan datar, bukannya hanya satu pekerjaan dan kegiatan. Ini adalah kehidupan. Jadi di dalam ini, dalam zamannya Kristus Yesus, jadi ini benar nyata dilihatkan sampai Yesus menjadi manusia turun ke bumi. Ini ada kebenaran. Yaitu ini kebenaran ini bisa naik ke surga melalui Roh Kudus dan juga diberikan pada gereja. Jadi sekarang kita membaca surat dari Yohanes. Jadi Yohanes ini dari Pakistan ini waktu murid-muridnya mengikuti Yesus. Jadi semua ini diberikan pada generasi yang akan datang, yang dari Yohanes. Ya, ini kita membaca semua ini dari Yohanes, yang murid-murid Yohanes yang akan datang, dan juga untuk seluruh orang Kristen. Dan ini generasi yang ketiga dari generasi yang Yesus yang mengikuti Yesus. Yohanes yang mengikuti Yesus dari masanya Yohanes, dan dari masa Yohanes sampai ke generasi yang ketiga. Yohanes menulis surat ini kepada semua muridnya dan juga dalam generasi ini. Jadi Yohanes dengan panggilan yang sangat dekat ya. Jadi memanggil dengan saudara-saudara. Ini adalah kata-kata yang sangat dekat dan sangat penuh kasih. Karena mereka juga adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi karena firman Tuhan mereka diperbaharui. Jadi melalui Roh Kudus di dalam dunia ini maka dibangkitkan. Jadi setiap orang dalam kehidupan Kristus. Jadi dalam kali ini, jadi dalam suasana ini, jadi sebenarnya suasana ini adalah tidak ada kehidupan. Jadi sekelompok orang ini yang mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan, menjadi anak Tuhan. Jadi ada orang akan merasakan dan ada yang tidak merasakan. Kita di dalam keadaan dunia ini, tapi Yohanes melihat mereka ada anak Tuhan. Di saat Yohanes menulis surat kepada mereka, Yohanes memanggil mereka, menyebut mereka saudara-saudara. Karena semua adalah anak-anak yang Tuhan kasih. Jadi kita di sini dalam firman ini ada 3 orangnya, tapi sebenarnya cuma 2. Tapi semua adalah anak Tuhan. Jadi terhadap seluruh gereja, yaitu saudara-saudara semua. Jadi saudara-saudara semua agak dewasa, agak muda ya. Ada saudara-saudara yang agak muda. Ada juga lebih muda lagi, yaitu yang
pemuda-pemudi yang baru besar dewasa. Jadi yang dimaksud ini agak muda ini dalam pengenalan dari kehidupan rohani agak muda. Jadi di sini bagaimana orang yang benar-benar dalam kehidupan benar-benar bertumbuh, yaitu firman Tuhan, yaitu yang melakukan semua perintahnya Tuhan, bukan hanya mendengar dan berkata sudah cukup. Tapi dalam melakukan semua ini, firman Tuhan di dalam mereka lebih bertambah nyata. Pengalamannya lebih lagi muda. Kadang kita sudah mendengar bertahun-tahun tapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Jadi pertumbuhan dalam kita tuh sangat sedikit. Di sini yang dikatakan anak muda di sini yang benar-benar pergi mengejar dengan kepercayaan tinggi menerima firman Tuhan di dalam diri mereka dan mereka melakukan segalanya, maka kehidupannya itu bertumbuh. Jadi tidak peduli dengan usia, apakah usia muda atau usia tua. Jadi bersedia mendengar dan bersedia menjalankannya, berjalan di dalam kebenaran. Maka kita adalah saudara-saudari Tuhan, bukan hanya melihat umur, tidak melihat orang yang agak sudah berumur. Jadi kita seluruhnya adalah anak-anaknya Tuhan yang muda. Kita yang diberkati dan dikasihi. Dan saya akan memberi tema benar-benar mengetahui kalau orang Kristen. Kalau saya akan memberi tema yang terbuka lagi. Tuhan adalah Kristus orang. Menjadi satu permasalahan. Dan kita melihat firman ini dan kita bisa bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar percaya pada Kristus, orang yang mengenal Kristus? Dan kita membagi 4 tema. Ayat 1 sampai ayat 11. Jadi mengetahui benar-benar orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Dan ayat yang pertama itu ada hubungan dengan pasal 1. Orang berbuat dosa, saudara-saudara semua, kita semua juga punya dosa. Tapi Yohanes menulis surat kepada kita supaya kita jangan berbuat dosa. Jika sudah berbuat dosa, jadi Tuhan sama kita, di tengah-tengah kita ada satu penghubungnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi melakukan semuanya. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh orang. Jadi perlu jembatan penengah, yaitu terjemahan yang asli yaitu pelindung. Roh Kudus adalah sesuatu pelindung. Yesus adalah suatu pelindung. Dia menghimbau dan memberi penghiburan, berkata kepada kita. Dan dia berkata di hadapan Allah Bapa, dia ada suatu pelindung. Dan saya akan mengutus satu lagi pelindung buatmu. Yaitu pelindung itu sama dengan dia. Dan dengan begini sama juga dengan penghiburan, menghibur dan menghimbau. Jadi penghibur ini benar nyata di tengah-tengah mereka. Dan mereka melihat dan menjamah dan mendengar. Dan pelindung yang kedua, sama juga pelindung yang itu juga. Di saat Yesus Kristus bangkit, di dalam Allah Bapa dikirimkan, diutus. Dan sama dengan Kristus juga melakukannya. Tapi juga tidak bisa terlihat. Tapi dia tinggal di dalam hati kita. Apa yang dikerjakan sama juga dengan Kristus kerjakan satu. Bagaimana kita mengenal Roh Kudus? Mengenal pelindung yang satu lagi. Kita mesti melalui mengenal Kristus.
Bagaimana mengenal pelindung? Jadi kita mesti memahami Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi Yesus sudah meninggalkan dunia ini dan naik ke surga. Dan bagaimana kita mengenal Kristus? Yaitu melalui pelindung yang tinggal di dalam diri kita. Kita mengenal dan tidak bisa melihat dengan nyata ya Yesus. Kita tidak bisa menjamah lagi. Tapi dia tinggal di dalam kita dan membantu kita mengenal yang dulu pernah tinggal di dunia ini, yaitu Yesus. Yaitu Yesus adalah Roh Kudus. Jika tidak ada Roh Kudus, tidak ada Yesus. Yaitu Tuhan yang Tritunggal itu ya sangatlah nyata. Yesus karena Roh Kudus datang menjadi manusia turun ke bumi. Yesus adalah Mesias. Jika bisa dibaptis, Roh Kudus sebagai merpati satu Roh Kudus. Semua itu ada dalam pelayanan Roh Kudus. Di saat Yesus meninggal dan mengutus Roh Kudus di dalam kita. Walaupun Yesus datang ke dunia ini, Yesus di dalam dunia ini dan pelayanannya, Yesus meninggalkan dunia ini, tapi tidak pernah bisa meninggalkan perlindungan ini. Yesus adalah pelindung. Yesus mengutus pelindung yang lain. Tapi siapa yang menjadi kita yang berbalik? Siapa yang mati di kayu salib? Jadi saya merasa tidak ada yang akan bertunjuk di dalam kayu salib. Lihat pelindung Tuhan yaitu Roh Kudus. Tapi anak domba Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ada dua bagian yang hanya sebenarnya ada hanya satu. Dia juga bukan satu. Bukan Roh Kudus di dalam kayu salib. Yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Yesus dalam Roh Kudus itu bukannya dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus turun di dalam dirinya Yesus. Di dalam langit ada suara, dia ada anakku. Yaitu suara yang di langit ini, yaitu Allah Bapa. Jadi kegiatan mereka bertiga itu satu, selalu menambah kekurangan satu sama lain. Jadi melakukan kegiatan satu. Ada Allah Bapa, ada Roh Kudus, ada anak. Bukannya mereka tuh terpisah melakukan kegiatan jalan sendiri-sendiri. Saya di sini untuk menekankan. Para orang tuh sangat takut berkata tentang Roh Kudus karena kita tidak mengenal Yesus dan juga bukannya benar-benar percaya kepada Allah Bapa. Karena benar-benar dari percaya Roh Kudus adalah ada Tuhan yang Tritunggal. Kita mengenal Tuhan Tritunggal dan memahami Roh Kudus di sini melakukan apa. Dan kita kembali lagi di sini sangat simpel. Yesus Kristus adalah yang membuat kita berbalik. Bagaimana kita bisa menerima kita berbalik? Karena Roh Kudus ada di dalam kita supaya kita tahu Yesus Kristus berbalik supaya kita berbalik. Jadi kita berkata pada siapa kita supaya kita berbalik? Terhadap Allah Bapa. Jadi semua orang yang mendapatkan semuanya yaitu Allah Bapa. Yaitu Yesus sebagai jembatan kita untuk berbalik. Jadi untuk berbalik kita yang nyata supaya kehidupan kita. Jadi itu ada pekerjaan Roh Kudus. Ayat ketiga sampai ke-6.
Kita berkata bagaimana benar-benar mengenal Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan orang berkata, ayat kelima, ayat ke-6 juga ia berkata, dan ada orang berkata aku tinggal di dalam Tuhan tapi tidak melakukan semua perintah Tuhan. Dia bukan benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Dan juga ayat ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudara-saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Orang ini dan berkata, dan orang yang berkata di dalam Yohanes, yang Yohanes berkata dalam perkataan ini, dan berkata dia mengenal Yesus dan berkata dia berjalan di dalam terang dan berkata dia di dalam Kristus. Dan Yohanes berkata satu kata yang sangat simpel. Ini ada kata bohong. Jadi bagaimana orang yang benar-benar yang percaya pada Tuhan, yaitu melakukan semua perintahnya, yaitu perintahnya apa? Dan supaya kamu dan saya juga melakukannya. Dan kita juga sama melakukan semua perintah Tuhan. Yaitu ayat 7 dan 8. Yaitu dengan sangat ajaib. Dan ayat ke-7, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru tapi perintah lama. Ayat ke-8, yaitu perintah baru. Yaitu perintah baru ini apa benar atau yang perintah baru atau yang perintah yang lama? Itu perintah lama. Bukan Yohanes yang mengarang sendiri. Yesus di dalam zamannya sudah menyatakan, kalian mesti saling mengasihi. Ini adalah kehidupan yang saya berikan padamu. Di dalam sisi lain berkata, di dalam zamannya Yesus sampai zamannya Yohanes, sampai zamannya muridnya, dan sampai zamannya muridnya Yohanes. Yaitu ini perintah ini bukan satu perintah kehidupan lagi. Jadi kita berkata kita ada hidup dari Roh Kudus. Jadi kita mendapat dari Tuhan perintah ini. Itu perintah dari Tuhan. Dan kapan berkata kepada kita juga ada baru. Ya mungkin guru yang dulu perintah ini sudah diberikan pada kita. Jadi guru ini sampai ke zamannya Yohanes, sampai ke zamannya Yesus juga baru. Karena kita masih mengandalkan Roh Kudus berjalan, tidak ada orang yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri berjalan sampai perintah ini. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya ini berkata orang yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara dan saling mengasihi. Apakah kita sekelompok orang yang saling mengasihi? Ada orang habis datang ke gereja sudah selesai kebaktian langsung pergi, dan kalian bertanya dia mengasihi siapa? Seorang pun tidak dikasihi. Tapi ada orang di dalam gereja dia akan tinggal. Dan kadang juga kelompok itu lagi. Ya sebelah saya 2-3 orang. Jadi kita duduk bersama sangatlah penting. Saya akan mencari tempat duduk ya. Untuk mencari tempat. Jadi orang lain tidak dapat tempat duduk lagi. Jadi semua orangnya tidak saya kasih. Jadi orang yang saya carikan tempat duduk adalah orang yang saya kasih. Apakah ini ada kehidupan? Adalah sangat baru. Mesti saling mengasihi. Tapi kita mengasihi ada batasnya. Mengasihi sangat sempit. Di sini depan kita berbahas Yesus berbalik. Tapi Yohanes berkata bukannya hanya kepada kita,
tapi kepada semua orang yang di dunia. Jadi kasih Yesus ada sampai seluruh dunia. Bukannya kita 3-4 orang sekelompok kecil ini. Jadi kita tahu bagaimana apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, dan kita akan mengasihi saudara-saudara kita yang di samping kita, dan juga mengasihi saudara yang di depan, dan juga mengasihi saudara-saudara yang di belakang. Dan kita melihat adalah benar Tuhan yang melahirkan saudara-saudara ya anak-anak. Dan kita akan melihat seorang sekeliling kita, yaitu orang yang sayang kita kasihi. Dan kita akan mengasihi saudara-saudara seperti ini. Jadi kita memahami apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Apakah kasih Tuhan benar-benar di dalam kita. Dan Yohanes berkata, inilah orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan, yang benar-benar punya pengetahuan. Jadi pikirannya tidak sempit dan tidak salah satu selalu dalam damai, yang tidak berani terbuka. Dan untuk mengasihi orang lagi kamu lebih takut orang lebih mengenal kamu. Jangan dekat-dekat. Jangan bertanya tentang masa lalu saya. Jangan bertanya tentang keluarga saya, karena sendiri tertutup. Jadi dalam kita kehilangan dari kedamaian, karena kita tidak dikasihi, maka kita tidak mengasihi orang lain. Tetapi jika kasih Tuhan di dalam kita, Tuhan mengampuni dosa kita, berikut dosa kita yang dahulu dan juga dosa kita yang sekarang, maka kita akan terbuka kehidupan kita dan akan berbicara pada seluruh saudara-saudara semua, menyambut kalian. Kamu ada dalam Roh Kudus bagiannya, di dalam sehari dalam Tuhan, di dalam bagian ini. Ini benar-benar orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Jika kalian merasa di dalam terang, ayat ke-9, Perang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai sekarang dalam kegelapan. Saya memohon kepada Tuhan dan karunia ini diberikan kepada kita. Seperti ayat ke-8. Karena kegelapan sudah sedang lenyap. Dan kita dengan damai diangkat pergi, sebab gelap sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Dari kehidupan kita bisa saling mengasihi. Jadi orang lain bisa dengan bebas mengenal kita, dan kita juga bisa dengan bebas terbuka untuk orang lain. Karena kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terang sudah bercahaya, karena kegelapan itu dalam kegelapan dari dalam. Jadi banyak orang di dalam kegelapan. Jadi tidak semua, banyak orang yang berani terbuka. Tidak supaya terang tuh dari dalam tuh keluar, supaya banyak orang bisa melihat terang ini. Tapi kita di dalam kegelapan, kita bisa bagaimana? Kita akan membuat satu kelompok kecil. Apakah kalian ada orang yang suka membuat kelompok kecil? Hanya 2-3 orang yang boleh berbicara, mendengar kata atau yang rahasia ini. Kuasa kegelapan senang dalam kelompok kecil ini, dalam kegelapan ini. Karena dia gelap tidak bisa dalam nyata terang. Saya sangat tidak senang orang berkata padanya, Pastor Hawkins, saya ingin memberitahukan satu rahasia. Saya sangat khawatir ya. Saya terhadap rahasia orang lain saya tidak begitu suka.
Tapi kita di dalam Tuhan kita boleh benar-benar dengan nyata berhubungan. Jadi rahasia ini tidak boleh melebihi dari kegelapan ini. Kamu sangat takut suatu kebenaran bagi orang lain. Kita sebenarnya juga membutuhkan untuk disembuhkan dan diterima. Memohon Tuhan membantu kita menjadi seorang yang di dalam kebenaran, yang di dalam terang. Jadi memiliki pengetahuan itu adalah dalam firman Tuhan, perintah Tuhan dan mengasihi saudara-saudara. Jadi tambah kedua ayat 12 sampai ayat 27. Sampai ayat 17 ya. Jadi yang sangat istimewa ini dari ayat 12 sampai ayat 13. Dan juga termasuk ayat 14. Dan kita melihat dengan terus diurang-urang kata-kata yang diurang. Ya, ini di sini membahas satu kelompok besar. Di dalam kelompok besarnya ada dua kelompok kecil, yaitu hai anak-anak ya, maka dibagi anak-anak. Yaitu di dalam kelompok ini ada lagi yang dipakai bapak-bapak ya, dalam ayat 13, dan juga orang muda. Aku menulis surat padamu, aku menulis surat padamu. Ayat 14 datang lagi. Dan di dalam ayat 13 yang dibagi yang tiganya dan juga menulis lagi. Dan anak-anak aku menulis padamu. Di atasnya berkata, di depannya aku menulis padamu. Ayat 13 yang bagian B yang pakai kecil. Karena aku menulis surat padamu adalah sudah berlalu, yang sudah lewat. Jadi bukannya hanya langsung diurang. Jadi dalam keadaan ini ada pembagiannya. Dan ayat 14, dan aku berkata kepada anak-anak, aku menulis surat padamu, bapak-bapak, aku menulis surat padamu, dan anak muda aku menulis surat padamu. Dan menulis surat itu membicarakan apa? Karena dosamu, karena Tuhan, maka diampuni. Di sini dalam sulung ini. Kenapa kita ada seorang Kristus? Karena kita sudah menerima keselamatan. Dosa kita dihapuskan. Yaitu fondasi dari kepercayaan kita terhadap orang tua. Yohanes berkata, aku menulis surat padamu karena mulai orang dari awal pengasihan. Jadi orang yang sudah menjadi manusia yang menyelamatkanmu. Jadi supaya tahu, aku menulis padamu. Jadi supaya kamu paham. Jadi anak muda, saya menulis surat padamu karena sudah melewati dari orang jahat. Karena anak muda, saya menulis surat padamu karena engkau mengenal Allah Bapa. Bukannya kehidupan itu tahu, tapi mendapatkan keselamatan. Dia mendapatkan dari keselamatan ini dan tahu dan menjadi anak Bapa. Maka engkau adalah anak-anak, adalah yang dikasih Allah Bapa. Dan ini juga dikata lagi, aku menulis padamu karena engkau mengenal dari awal. Jadi tengah-tengah kita menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Anak muda, saya menulis surat kepadamu karena kamu kuat. Dan aku berkata kamu melewati ke orang jahat. Maka di sini berkata firman-Mu melewati kehidupanmu. Kamu akan mengalahkan kejahatan. Bagaimana bisa mengalahkan kejahatan? Karena firman Tuhan ada di dalam hati kita. Di saat firman Tuhan sampai di dalam kamu dan di dalam saya, dan ada senjata pamungkas dari dalam kita. Jadi di saat kita berperang,
Jadi kita bisa melihat. Jadi tidak bisa orang jahat itu menyerang kita. Bagaimana kita bisa melebihi dari kejahatan ini? Jadi karena firman Tuhan ada di dalam kita. Jadi yang tinggal di dalam hati kita, firman yang tinggal di dalam hati kita. Firman ini melalui deklarasi sampai di dalam kehidupan kita. Melalui surat Yohanes dan surat ini sampai di dalam kehidupan kita. Yaitu firman ini sama suatu pengetahuan. Jadi dengan kepercayaan tinggi kita menerima. Kita hanya mendengar, membicara. Tapi sebenarnya bukannya senjata kita. Kapan bisa menjadi senjata kita? Yaitu Roh Kudus di dalam kita. Dan kita dengan percaya menerimanya. Jika karakter kita melakukan, kita memberitahukan kalau kita mengenal Allah Bapa dan kita saling mengasihi, dan di dalam tidak ada ketakutan dan tidak menyembunyikan banyak rahasia dalam hati kita. Ini adalah kebenaran menjadi senjata kita. Maka kita bisa melewati kejahatan. Dan saya memberitahukan satu rahasia kecil ini. Ini adalah yang kebiasaan dari orang jahat itu yang dalam kehidupan kita ini. Jadi melalui ini, dia seperti hari singa yang mengaum, yang ingin memakan. Bagaimana kita bisa melewati kejahatan ini? Jadi kita dalam ini satu rahasia kecil ini. Jadi kita percaya ya kalau Yesus sebagai yang mewakili kita. Jadi kita bisa menyerahkannya. Jadi bukan satu dalam kehidupan kita itu beban dalam kehidupan kita. Jadi bukannya satu orang yang jahat itu bisa dengan bebas keluar masuk untuk menyerang kita. Dan kalian juga bisa berdiri di atas mimbar memberikan kesaksian kalian. Ini sebenarnya adalah suatu rahasia. Jadi karena ini di terangnya Tuhan telah menyinari kamu. Firman-Nya Tuhan menjadi senjata kamu. Kamu ada sesuatu yang menang. Dan Roh Kudus berkata, saya menulis padamu supaya kamu kuat. Kamu sudah ada firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan ada sudah di dalam hatimu. Dan yang belakang itu berkata, jangan mengasihi dunia ini. Dan kita kapan tahu kita ada kebenaran firman? Ini ada firman yang, dan kita bagaimana kita tahu mana yang menjadi milik Tuhan dan menjadi milik dunia? Kadang kita tidak bisa membedakan. Kadang juga ada satu rahasia. Jadi karena kita tidak pernah tuh membagi dua permasalahan ini, dengan sangat nyata kuasa kegelapan dunia ini sering datang menyerang kita. Jadi sampai kita bisa membedakan ini yang milik Tuhan, mana milik dunia ini. Kadang-kadang di dalam pembutaan dalam kedagingan, ini ada kadang dari kedagingan, ini ada dari milik dari Tuhan. Kadang-kadang kita bisa dengan jelas membedakan, maka kita bisa melewati dunia ini. Jika kita dalam banyak sangat. Jadi kadang kita masih dalam keabuan, dalam kegelapan. Maka kita akan jatuh di dalam kejahatan orang jahat. Dan bagaimana kita bisa membedakan itu firman Tuhan, yaitu yang tinggal di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus, kehebatan Roh Kudus di mana? Dia bukannya satu roh, yaitu roh yang dari Tuhan, yang milik Tuhan. Dia ada perasaan. Dan dia tahu yang mana itu kudus, dan mana yang tidak kudus. Jika kalian terhadap Roh Kudus sangat peka,
Jadi kamu akan lebih banyak lagi milik Tuhan, kekudusan milik Tuhan. Jadi kamu tidak usah memohon mana ini milik dunia, mana milik Tuhan. Kamu ada Roh Kudus sudah cukup. Itu karena ada Roh yang kudus. Jadi bisa membedakan mana menjadi milik dunia. Jadi tidak usah nabrak sini, nabrak sana. Jadi ini bisa memahami mana milik dunia dan menjadi dari kedagingan. Jadi kita melakukan hal ini kita dengan sukacita atau juga melakukan dengan ketangguhan. Kalian saudara-saudara semua, kalian pernahkah ditabrak oleh Roh Kudus? Jika kalian ditabrak lebih banyak sama Roh Kudus, kalian akan lebih mengenalnya. Jadi kalian akan memahami mana ini milik dunia, mana yang menjadi milik Tuhan. Jadi terhadap satu orang ini ada sangat yang sulit ya. Jadi kita mesti memakai pengalaman. Setiap orang pasti ada. Jika Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, dan kita akan tahu bagaimana dengan berkata. Jadi dengan nyata berkata sebenarnya bisa. Dan kita akan membicarakan dengan jelas. Karena dunia ini adalah yang diciptakan Tuhan. Jadi bagi orang yang memberontak pada Tuhan, ya ini juga suatu barang yang memberontak kepada Tuhan. Jangan serakah pada dunia ini. Tapi kita mesti mengasihi dunia yang Tuhan ciptakan. Kalian tahu jika kalian mengasihi dunia ini, di dalamnya tidak ada Tuhan. Di dalamnya dihinggapi dengan kedagingan, dengan keserakahan. Ini ada barang-barang yang menjadi milik dunia, bukan milik Tuhan. Jadi dengan kata ini saya dengan simple berkata, sebenarnya tidak mesti dengan sangat rumit dalam pelajaran Alkitab ya. Dan bagian ketiga, bagaimana dengan benar-benar mengenal Tuhan. Ya ini ada tema kita yang utama. Supaya Roh Kudus tahu di dalamnya. Supaya Roh Kudus memahami seluruhnya. Itu suatu bukannya sekelompok orang yang kecil memahami rahasia ini. Di dalam sekelompok Kristus ini bisa mengalaminya, yaitu di dalam Roh Kudus. Di saat Roh Kudus mengurapinya dan akan memahami seluruhnya. Ya, di sini saya membahas pasal 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan yang dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kata-kata diperbanyak dengan kosakata akan tidak lebih memahami. Kamu akan memperoleh pengurapan yang kudus dan mengetahui semuanya. Sebenarnya semuanya tahu di dalam Roh Kudus. Dengan kegiatan kamu dengan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan perlahan akan memberitahukan kamu, dan semua yang dalam keadaan langit akan memberitahukan kamu, dan kamu bisa membedakan ini dengan pembedaan ini, kekuatan membedakan ini mana yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi dunia ini. Setiap orang akan memahaminya. Bukan itu satu rahasia yang tidak baik, yang aneh-aneh. Jadi kebenaran di dalam terang ini, ya kita sebenarnya bisa belajar di banyak di sekolah Alkitab mengenal ini. Jadi gereja melakukan banyak kegiatan selama 2000 tahun dan banyak keluar sekolah Alkitab.
Dan juga banyak pikiran yang sangat besar, yang sangat hebat. Dan semua dalam tubuhnya itu banyak dalam buku-buku pengetahuan. Di sini ada sangat simpel. Jika ada Roh Kudus, maka kalian bisa memahami semuanya, mengasihi Roh Kudusmu. Dan berkata dalam Roh Kudus ini, saya dengan satu kata yang sangat ini. Tuhan mengurapi pengurapan. Dan pengurapan Roh Kudus ini dengan kehidupan kamu dan kehidupan saya. Melalui pengurapan anointing, yaitu pengurapan yang kudus, yaitu melalui kata Ibrani, yaitu Mesias. Ya, jadi Yesus datang pekerjaannya apa? Yaitu menerima Roh Kudus, menjadi yang tinggi mengurapi kita. Jadi Roh Kudus mengurapi kita setiap orang. Jadi menjadikan kita setiap orang yang tinggi, mengurapi yang tinggi, Mesias. Itu Ibrani itu yaitu Kristus, yaitu Mesias. Itu dari bahasa Hebrew itu adalah Kristus. Kamu adalah Kristus kecil. Kamu dan saya menerima Roh Kudus. Di dalam kita mengadakan pengurapan, kamu dan saya menjadi satu Kristus. Dan yang nyata berkata, yaitu orang yang mendapat pengurapan Roh Kudus, orang yang diurapi. Jika kamu tahu kalau kamu ada seorang Kristen dan kamu menerima Roh Kudus, kamu sudah diurapi, dia pengurapan. Itu satu orang yang memberi pengurapannya. Kita mendapatkan juga pengurapan ini dan juga mendapatkan Roh Kudus. Jadi saya berkata dengan ini adalah satu gambaran yang nyata. Yaitu dalam kepercayaan kita dalam Roh Kudus ini tidak bisa hidup. Jadi tidak ada seorang Kristen yang memberontak dari Roh Kudus. Karena kamu sudah mendapatkan pengurapan, karena kamu sudah mengikut Kristus, bagaimana Roh Kudus mengurapi Yesus dan juga bagaimana juga mengurapi kamu. Dia kita tahu seluruhnya, bukan satu rahasia. Dan pasal 21 ayat 21, aku menulis padamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Kenapa Yohanes berkata justru karena kamu mengetahuinya? Karena di dalamnya sudah ada Roh Kudus. Jadi pengetahuannya seluruhnya ada di dalamnya. Yaitu seperti air dalam sumur itu terus mengalir, terus ada. Jadi semua yang dari langit itu semua itu mengalir. Jadi dalam air dalam sumur ini terus mengalir keluar. Jadi Yohanes mempunyai satu kepercayaan besar. Dan saya berdoa padamu bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Karena kamu sudah tahu, karena Roh Kudus ada di dalammu. Jadi kamu sudah tahu. Jadi karena dusta itu berasal dari kebenaran. Jadi ada di tengah-tengahmu. Ada juga guru palsu. Dan satu kebenaran dan banyak dari dusta. Dan berkata melebihi dari Roh Kudus. Jadi berkata kalau Yesus itu bukan sebagai manusia. Dan berkata itu bisa melihat dan bisa menjamah. Yaitu satu gambaran. Itu bukan itu kebenaran dari. Jadi bukan. Jadi kebenaran semua yang datang kebenaran itu adalah kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu?
Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dan orang dengan suara peran berkata padamu, Yesus adalah bukan Kristus. Ini bukanlah kebenaran. Bagi kita tidak menyangkal Kristus, yaitu berdeklarasi dan berkata, dan Paulus berkata, jadi tidak ada yang diurapi Roh Kudus. Dia tidak berkata Yesus akan dikutuk. Ya, setiap orang tuh berdeklarasi karena Kristus, yaitu membutuhkan Roh Kudus. Jadi membutuhkan melalui Roh Kudus. Jadi tidak mengakui Yesus ada Kristus, mengaku Allah Bapa ada Bapa. Ini orang yang anti Kristus. Jika mereka memiliki Bapa dan mengenal Bapa juga tidak memilikinya. Jadi kita tahu kita berbicara ke apa, dan itu kebenaran dari kenyataan dari karunia ini yang datang dari Roh Kudus. Sebagai Roh Kudus datang sini supaya kita mengenal Kristus sebagai Kristus. Ya, kita mengenal Kristus itu menjadi itu anak tunggal yang diutus. Yesus datang di bumi itu, yaitu Tuhan Allah Bapa yang mengutusnya, melihat anak dan juga melihat Allah Bapa, yaitu kebenaran Tritunggal. Jadi kita dengan nyata menyatakan kebenaran. Ayat 24 sampai ayat 29. Kita mendengar dengan pengetahuan kita tinggal dengan pengetahuan kita ini, dan kita hanya mendengar supaya dia tinggal di dalam kita dan kita tinggal juga di dalam Bapa. Yaitu kita dapat satu kehidupan yang kekal. Ayat 26 dan 27 sangat penting dengan karunia. Dan orang datang tuh menyesatkan kamu. Kamu di dalam kamu ada karunia, ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan bangkit, akan mengajari kamu. Kamu bisa membedakannya. Orang yang buat kamu, ya. Jadi tidak ada seorang datang untuk mengajar kamu. Jadi Roh Kudus di dalam akan mengajari kamu. Jadi karunia ini benar dan juga yang bohong. Jadi semua yang dalam karunia itu mengajari kamu. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan itu lebih baik lagi. Bagaimana tinggal di dalam Tuhan? Jadi menerima kebenaran dan mengajarkan. Tinggal di dalam Tuhan, saling mengasihi, terbuka kehidupan kita dengan terang. Apakah hanya segini saja? Tidak. Jadi pengajaran itu bagaimana tinggal di dalam kita. Jadi melalui karunia pengajaran yang tinggal di dalam kita. Pengajar ini mesti melalui karunia dikeluarkan. Jadi kita mesti melalui Roh Kudus semua kebenaran dari dia. Satu pengajar agama, bukannya satu kebenaran, dan juga satu kebenaran yang ada kaitannya, yaitu satu pekerjaan dari Roh Kudus, yaitu karunia pengajaran. Dan kita kemuliaan Tuhan itu kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu. Dan kata berkata kami lebih banyak lagi mengenal-Mu. Tuhan mengurapi kami dan berkata, Tuhan ada pelindung. Tapi kami lebih mengenal dan lebih memuji-Mu.
Tuhan kami mengikutimu. Tuhan kami lebih banyak lagi melihat. Tuhan kami dengan sepenuh hati mengikutimu. Tuhan kami di sini setiap orang, kami bersedia mengikutimu. Hati kami bersedia mendekatimu. Kaki kami juga bersedia mengikut langkah-langkah mengikutimu. Tuhan dengan sepenuh hati mengikutimu dan menunggumu. Tapi Tuhan, kami tahu di dalam kehidupan kami berkata kami adalah milikmu. Kami berkata kami mengenalmu. Dan kami berkata saya tinggal di dalam-Mu. Ya, kami banyak kelemahan. Tuhan, kami hari ini di hadapan-Mu memohon Roh Kudus membimbing, menyinari kita. Saudara-saudara semua kita duduk supaya Roh Kudus datang berkata kepada kita. Dan kita berkata kita menjaga firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudara. Apa yang bisa mencegah kita supaya menghalangi kita saling mengasihi? Kita jalan di dalam saudara-saudara semua. Apa yang tidak bisa kita ampuni? Kita tidak dalam kedamaian, dalam perlindungan, melindungi kita. Dalam kehidupan kita tidak bisa terbuka. Dan sekarang memohon Roh Kudus dengan menyinari kita. Menyinari kita. Apa ada yang kesakitan di dalam kita yang tidak tersembuhkan? Banyak kelemahan kita yang tidak bisa kita tengking. Dan bagaimana kita memaafkan, mohon Tuhan, kami membutuhkan-Mu.
Tuhan, kami sepenuh hati mengikutimu. Tuhan, kami suka mendengarkan saudara-saudara semua kami. Tuhan, bantu kami, selamatkan kami. Kami tidak bisa terbuka pada orang lain. Kami tidak bisa terbuka baik untuk orang lain. Kami takut. Kami takut orang melihat kegelapan dalam diri kita. Tuhan, Engkau bantu kami. Di dalam kami tidak ada kegelapan. Kami ingin terang darimu. Mari kita bersama memohon pada Tuhan. Jika kamu tidak bisa memaafkan, engkau memohon pada Tuhan membantumu. Tuhan, saya membutuhkan terang-Mu, kayak saya ingin Tuhan Engkau di dalam kami. Kita dengan suaranya bermohon, suara yang kita bisa dengar. Kita memohon pada Tuhan. Tuhan, saya ingin terbuka. Kamu kurang kalau terang, tidak ada kegelapan. Dan kita bisa berkata pada Tuhan dan berkata pada otoritas kita. Kita berbata pada otoritas dan kita terbuka pada Tuhan. Roh Kudus, memohon Engkau bantu kami. Mohon bantu kami. Satu, tidak dalam perbandingan di dalam tekanan ini, kita memohon Roh Kudus membantu kita bisa melewati semua ini. Dan kita berdeklarasi, kayak kita benar-benar mengasihi saudara-saudara kita. Di dalam kegelapan ini, dalam kehidupan kita dan diangkat di Tuhan. Kami bersedia memaafkan saudara-saudara kami. Dan saya mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Dan kami berkata pada Tuhan dan berdeklarasi, hari ini kita dalam kesakitan. Apakah kita terus menggenggam kesakitan? Tapi Kristus sudah mewakili kita. Dengan kepercayaan kita menerima firman Tuhan menjadi senjata kita. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita berdeklarasi, kita mengadakan Tuhan menjadi Kristus yang sudah mewakili kita. Kita mempunyai kekuatan bisa memaafkan. Jika kamu di dalam membenci saudara-saudara semua dan tidak ingin melepaskan ini, mari saudara-saudara semua kita ambil genggam. Dan kita berkata, Allah Bapa yang saya kasih, saya berterima kasih karena Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi wakil darah anak domba. Hari ini kami mengadakan Yesus. Kami melepaskan yang tidak memaafkan. Semua orang yang telah menyakiti saya. Dalam kehidupan kami banyak kesakit. Tuhan, kami di hadapan-Mu. Dan di hadapan Yesus, Tuhan, kami datang untuk melepaskan. Saya serahkan padamu. Karena Yesus sudah sebagai wakil, kami berterima kasih. Kami berdeklarasi kehidupan kami. Kami bersedia memaafkan. Kami bersedia melepaskan. Terima kasih Yesus. Dan saya, saudara-saudara
semua yang jadi bersedia memaafkan kamu lepaskan tangan. Semua yang tidak bisa memaafkan, semua kekhawatiran, keharapan kami serahkan pada Yesus. Kita semuanya serahkan pada Yesus, karena Yesus sudah mewakili. Ini kebenaran, ini dalam kehidupan kita, dalam hati kita, yaitu kebenaran. Tidak satupun kesakitan yang bisa menekan, tidak satu luka yang bisa terus dapat. Karena kita di hadapan Yesus dan kita bangkit berdiri tegak. Kalau kita berterima kasih pada Yesus. Ya, semua itu karunia dalam hatimu. Tidak ada orang tua yang mengajari kamu, hanya kasih karuniamu akan mengajarimu. Karena karunia ada kebenaran, tidak ada itu yang palsu. Kamu mengerti karunia ini, pengajaran ini, tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan mengikuti Roh Kudus, dan kita memohon pada Roh Kudus. Kita memohon pada Roh Kudus sekali lagi mengurapi kita, karena kuasa kegelapan sudah meninggalkan di dalam hati saudara-saudara, sudah pergi meninggalkan. Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan tinggal di dalam kami. Kami memohon kembali ke dalam sini. Engkau taruh tangan kamu di dada kamu. Kamu taruh tanganmu di dada kamu dan berkata pada Roh Kudus, kami mau mengikutimu. Memohon engkau tinggal di dalam hati kami. Engkau jamah hatimu, Holy Spirit, Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, datanglah. Datanglah pada kami. Tuhan, datanglah pada kami, Roh Kudus. Bantu kami. Roh Kudus, Yesus hari ini Kudus, urapi kami, urapi kami. Kami membutuhkanmu, membutuhkanmu Roh Kudus. Roh Kudus, kami mengasihimu. Kami membutuhkanmu Roh Kudus. Mari kita sama-sama buka mulut kita. Kita berkata, Roh Kudus, kami membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu. Lebih besar bersama dengan kita. Tuhan, damai bagimu, damai bagimu. Anak-anakku di dalam memberontakan lebih terus lagi menjamah saya. Jadi damai bagimu. Kasih saya akan menyinarimu. Kasih saya akan mengurapimu. Jamah saya, lebih banyak lagi menjamah saya. Dengan 1 menit menunggu saya, 1 menit anakku. Dan saya juga dengan bersamamu, 1 menit bersama dengan kamu. Kasih ini ada kasih damai sejahtera menyinari kamu.
1 menit. Dan saya sangat-sangat ingin bersama dengan kalian. Tuhan, kami sangat sibuk. Tuhan, kami sangat sibuk karena 1 menit pun kami tidak bisa memberikan buat-Mu. Tuhan, kami bersedia berdeklarasi. Kami juga lebih banyak lagi menunggu-Mu dengan damai-Mu sampai di setiap kami ini. Di dalam dunia dalam memberontak ini, kami sangat membutuhkan damai dari-Mu. Tuhan, dengan datang sendiri membantu kami, supaya kami lebih banyak lagi menunggu-Mu, menunggu pengurapan-Mu, karunia-Mu datang dalam hati kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Yesus, damai-Mu ada di dalam hati kami. Tuhan, kasih-Mu ada di dalam hati kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kita ada nyata. Setiap ini juga nyata. Roh Kudus juga nyata. Kita lebih banyak lagi mengharap. Lebih dalam lagi pengharapan. Dan sensitif terhadap Roh Kudus. Yang dalam tabrakan dalam hati kita dan jawab suara dalam hati kita. Tuhan, kami berterima kasih. Kita bersama menerima berkat. Tuhan Yesus, kami tahu datang di hadapan setiap orang yang datang di hadapan-Mu sangat mengharap tinggal di dalam Tuhan, berharap dengan nyata tinggal di dalam Tuhan. Tuhan, kami pengharapan ini dalam ini ditambah dalam. Tuhan, supaya kami tahu Kristus, supaya kami tahu ada Kristus, supaya dalam Roh Kudus-Mu mengajari kami, mengurapi kami, supaya kami tahu Yesus Kristus. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang, supaya itu orang yang tahu Kristus di dalam kita adalah satu, bukannya terpisah, bukannya mengasihi orang yang mengasihi, yang sangat dikasihi, tapi mengasihi setiap orang seperti Yesus mengasihi kita, supaya kasih ini di dalam kita sangat utuh, di dalam hadapan Tuhan, di dalam keluarga kita juga lebih memahami, dan juga di dalam Roh Kudus memahami semuanya. Berkati setiap orang, setiap hari tinggal di dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin.